Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Satrio Diningrat, dari Teknik Elektro 23, semester 5, NPM saya 41870032300006. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler, jadi simak videonya ya. Apa itu interupsi pada peak? Interupsi pada peak adalah suatu mekanisme sinyal, baik dari perangkat keras eksternal atau kejadian internal, yang menyebabkan CPU, unit pemrosesan pusat, untuk menghentikan sementara eksekusi program utamanya saat ini. Tujuannya adalah untuk segera menjalankan tugas atau fungsi khusus yang disebut Interrupt Service Routine, ISR, yang dirancang untuk menangani peristiwa pemicu tersebut. Misalnya, tombol ditekan, data masuk, atau timer habis. Setelah ISR selesai, CPU melanjutkan program utama dari titik di mana ia berhenti. Dasar interupsi pada peak dapat dijelaskan melalui dua konteks utama. Tergantung apakah yang dimaksud adalah microcontroller peak, programmable interrupt controller, atau peak, person in charge, dalam manajemen. 1. Dasar interupsi pada microcontroller peak. Dalam konteks microcontroller, dasar interupsi adalah mekanisme fundamental dalam arsitektur komputer untuk menangani peristiwa asinkron secara efisien. Tujuan dasar, memungkinkan CPU, unit pemrosesan pusat, merespons peristiwa eksternal atau internal secara real-time tanpa harus terus-menerus memeriksa status perangkat lain, disebut polling. Ini meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem. Mekanisme dasar. 1. Sumber interupsi. Peristiwa terjadi. Misalnya, tombol ditekan, data diterima melalui port serial, timer habis. 2. Sinyal interupsi. Sumber tersebut mengirimkan sinyal permintaan interupsi, IRQ, ke CPU atau pengontrol interupsi. 3. Penghentian tugas. CPU menghentikan sementara instruksi yang sedang dieksekusi. 4. Penyimpanan konteks. CPU menyimpan alamat instruksi berikutnya yang seharusnya dijalankan dan status penting lainnya, konteks, ditumpukan, stack. 5. Eksekusi ISR. CPU melompat ke lokasi memori tertentu, vektor interupsi, untuk menjalankan Interrupt Service Routine, ISR, yaitu subprogram khusus untuk menangani peristiwa tersebut. 2. Dasar interupsi pada peak, person in charge. Dalam konteks manajemen atau bisnis, dasar interupsi berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan waktu dan produktivitas. Tujuan dasar, mengelola gangguan agar peak dapat tetap fokus pada tugas-tugas prioritas utama dan mencapai target yang telah ditetapkan. Prinsip dasar. A. Prioritasi tugas. Peak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang prioritas tugasnya untuk memutuskan interupsi mana yang harus ditangani segera dan mana yang bisa ditunda. B. Manajemen waktu. Penggunaan teknik seperti time blocking, mengalokasikan blok waktu khusus untuk pekerjaan fokus, adalah dasar untuk meminimalkan dampak interupsi. C. Komunikasi efektif. Peak menetapkan ekspektasi yang jelas dengan rekan kerja atau klien tentang kapan ia tersedia dan bagaimana cara terbaik untuk menghubunginya. D. Delegasi. Jika interupsi atau masalah yang muncul dapat ditangani oleh orang lain, peak mendelegasikannya untuk menjaga fokusnya pada tanggung jawab utama. E. Batasan diri. Dasar untuk mengelola interupsi juga mencakup kemampuan peak untuk menolak permintaan yang tidak penting atau tidak mendesak pada saat-saat kritis. Contoh penggunaan interupsi. 1. Interupsi eksternal, external interrupt. Interupsi eksternal dipicu oleh perubahan kondisi fisik pada pin input mikrokontroler, seperti perubahan level tegangan, dari tinggi ke rendah atau sebaliknya. Skenario penggunaan, sistem penghitung objek pada jalur konveyor. Tujuan, menghitung jumlah produk yang lewat di depan sensor tanpa menghentikan program utama yang menjalankan fungsi lain, misalnya, mengendalikan kecepatan konveyor. Implementasi. A. Sebuah sensor inframerah dipasang di atas jalur konveyor. B. Pin output sensor dihubungkan ke pin input mikrokontroler yang dikonfigurasi sebagai sumber interupsi eksternal. C. Setiap kali produk melewati sensor, sinyal pada pin tersebut berubah, misalnya, dari tinggi ke rendah. D. Interupsi terjadi. Perubahan sinyal ini memicu interupsi. E. ISR, Interrupt Service Routine di dalam ISR. Sebuah variabel global, count underscore produk, E ditambahkan 1. 2. Interupsi timer, timer interrupt. Interupsi timer dipicu oleh perangkat keras timer counter internal mikrokontroler yang mencapai nilai hitungan tertentu atau meluap, overflow. Ini digunakan untuk melakukan tugas secara berkala pada interval waktu yang tepat. Skenario penggunaan, lampu lalu lintas sederhana. Tujuan,
Mengubah status lampu lalu lintas, merah, hijau, kuning, merah, secara otomatis pada interval waktu yang tetap, misalnya, setiap 5 detik. Implementasi A. Timer internal mikrokontroler diatur untuk menghasilkan interupsi setiap 5 detik. B. Program utama dapat melakukan tugas lain, misalnya, mengelola tombol penyeberangan. C. Interupsi terjadi. Setiap 5 detik, timer memicu interupsi. D. ISR, Interrupt Service Routine di dalam ISR. Logika untuk mengubah status lampu dieksekusi. Misalnya, mematikan lampu merah dan menyalakan lampu hijau, lalu mengatur status selanjutnya.